Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Nurliani dari kelas Humas 1D dengan NIM 12240606165. Di sini saya mempunyai tugas UAS mata kuliah Ilmu Komunikasi, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Cecep Suryana MSI, yaitu saya ditugaskan untuk menjawab 5 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak. Untuk pertanyaan pertama, saya mengambil dari nomor 16, yaitu karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan. Nah, komunikasi ini bisa dilakukan dengan cara verbal, yaitu tulisan, dan juga nonverbal menggunakan bahasa tubuh. Kemudian menurut John R. Weinberg, komunikasi itu mempunyai 3 konseptualisasi, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Kemudian yang kedua, komunikasi sebagai transaksi, dan yang ketiga, komunikasi sebagai interaksi. Nah, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi sebagai sebab akibat ini saling mempengaruhi antara satu sama lain dan juga memberikan feedback atau timbal balik. Jadi, maksudnya jika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, misalnya kita berperan sebagai pengirim pesan atau bertanya. Nah, satu orang lagi tuh berperan sebagai penerima pesan, yaitu merespon apa yang kita tanyakan. Contohnya, misalnya kemarin kita tuh nggak kuliah. Nah, keesokan harinya kita tuh berangkat kuliah dan nanya gitu sama teman kita yang di kelas. Kemarin pelajaran bahasa Arab ada tugas nggak? Kemudian teman kita tuh menjawab, ada tugasnya yaitu menyalin PowerPoint yang sudah ibu berikan misalnya tuh. Nah, dari contoh yang saya sebutkan barusan, kita tuh sudah melakukan interaksi gitu. Saya bertanya, kemudian teman saya juga merespon apa yang saya tanyakan. Jadi kita tuh saling mempengaruhi dan adanya hubungan timbal balik gitu. Untuk nomor 2, saya mengambil dari nomor 27, yaitu kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras atau suku, bahasa, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, hobi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik sehingga pada gilirannya menjadi dekat dan komunikasi mereka menjadi efektif. Nah, yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih di mana kedua orang tersebut memiliki pengetahuan yang sama tentang topik yang sedang dibicarakan. Contohnya, si A dan si B sama-sama beragama Islam. Nah, si A dan si B ini sedang mengobrol tentang Maulid Nabi. Nah, mereka itu komunikasinya akan efektif gitu karena mempunyai pengetahuan yang sama tentang Maulid Nabi karena mereka berdua itu sama-sama beragama Islam. Berbeda halnya jika si A misalnya ngobrol dengan si C. Nah, si C ini tuh beragama Kristen. Si A ngobrol tentang Maulid Nabi gitu dengan si C. Nah, komunikasi si A dan si C ini tidak akan efektif karena mereka tidak mempunyai pengetahuan yang sama. Berbeda halnya dengan si A ngobrol dengan si B, mereka itu nyambung gitu, komunikasinya tuh menjadi efektif karena mempunyai pengetahuan yang sama, yaitu kesamaan dalam agama. Nah, komunikasi yang efektif juga mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama adanya keterbukaan. Kemudian yang kedua empati, yang ketiga dukungan, dan yang keempat kesetaraan. Kemudian menurut Deddy Mulyana dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Efektif, komunikasi bisa dikatakan efektif jika mencapai 4 syarat gitu. Yang pertama,
informasi yang diperoleh, diterima, dan dimengerti oleh komunikan. Kemudian yang kedua, sepaham seperti tujuan komunikator. Kemudian yang ketiga, disikapi oleh perilaku secara ikhlas. Kemudian yang keempat, menaikkan kualitas hubungan komunikator dengan komunikan. Jadi intinya, komunikasi bisa dikatakan efektif apabila komunikan dan komunikator mempunyai pemahaman atau persepsi yang sama terhadap topik yang sedang dibicarakan. Untuk nomor 3, saya mengambil dari nomor 31, yaitu suatu peristiwa yang berlangsung dalam suatu waktu. Peristiwa tersebut akan berlangsung sekali dan tidak dapat diambil kembali. Jadi contohnya, misalnya tuh kita lagi nonton konser. Nah, kita tuh nggak sengaja nyenggol orang yang di samping kita sampai lututnya tuh berdarah gitu. Nah, otomatis kita tuh akan meminta maaf pada orang itu, dan misalnya orang itu juga memaafkan kita. Tapi meskipun kita sudah meminta maaf kepada orang tersebut, itu tuh nggak akan merubah si lututnya tuh bisa sembuh gitu. Pasti si bekas lukanya itu akan terus membekas gitu, dan kejadian tersebut tidak dapat diulang kembali. Nah, berdasarkan komunikasi, pernyataan ini tuh sesuai dengan prinsip komunikasi bersifat irreversibel. Nah, komunikasi bersifat irreversibel ini artinya suatu hal itu tidak dapat dirubah gitu. Jadi, menurut prinsip irreversibel ini, kita itu harus berhati-hati dalam menyampaikan suatu informasi atau pesan kepada orang lain, sebab efek yang kita timbulkan dari apa yang kita lakukan atau yang kita bicarakan itu tidak dapat diulang kembali gitu, dan itu tuh akan terus membekas gitu. Jadi intinya tuh jika kita akan melakukan suatu perbuatan gitu atau suatu ucapan, itu harus dipikirkan secara matang gitu. Untuk nomor 4, saya mengambil dari nomor 32, yaitu banyak masalah atau konflik dapat terjadi, namun komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab yang mampu meredam itu semua, karena berkaitan dengan masalah struktural. Nah, kita tuh sering mendengar gitu banyak anggapan bahwa penyelesaian suatu masalah itu yaitu dengan komunikasi. Padahal tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Bahkan komunikasi juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya konflik. Pernyataan di atas itu sesuai dengan prinsip komunikasi, yaitu komunikasi bukan panacea dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, menurut prinsip komunikasi ini, komunikasi itu bukan salah satu solusi dalam penyelesaian suatu permasalahan. Komunikasi itu hanya menjadi faktor pendukung dalam menyelesaikan suatu permasalahan, karena pada kenyataannya banyak sekali konflik yang butuh tindakan yang nyata gitu, bukan hanya dengan kata-kata saja, harus dibarengi dengan tindakan untuk menyelesaikan suatu konflik tersebut. Untuk nomor 5, saya mengambil dari nomor 47, yaitu semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi itu tidak hanya dilakukan dengan cara verbal, yaitu lisan, tetapi juga dengan nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi tanpa kata-kata. Jadi komunikasi nonverbal ini menggunakan bahasa tubuh gitu. Kemudian faktor komunikasi nonverbal ini yaitu ada logat daerah, kemudian norma, kemudian gender, dan juga status. Kemudian komunikasi nonverbal itu meliputi ekspresi wajah, gestur, postur tubuh, tatapan mata, paralinguistik. Nah, paralinguistik ini tuh nada bicara gitu, tinggi rendahnya kita saat berbicara. Kemudian ada sentuhan,
ada penampilan, ada objek, dan juga ada proksemik. Nah, proksemik ini tuh jarak ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian contoh komunikasi nonverbal itu misalnya ada orang yang mengerutkan dahi, itu tandanya tuh bingung. Kemudian ada orang yang geleng-gelengkan kepala, tandanya tuh tidak setuju. Kemudian ada orang yang mengangguk, itu tandanya setuju, dan masih banyak contoh yang lainnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.